Bayangkanlah sebuah malam gelap, di mana hati terasa kosong, seperti angin yang berhembus tanpa arah. Itulah yang kurasakan dulu, sebelum dua kalimat sederhana itu menyentuh jiwa saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat bukan sekadar ucapan lisan, melainkan pengakuan hati, lisan, dan perbuatan yang mencakup penolakan terhadap segala bentuk penyembahan selain Allah, serta pengikutan penuh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Syahadat bukan sekadar kata-kata, tapi pintu menuju cahaya. Hari ini, izinkan saya berbagi cerita ini dengan Anda. Sebuah perjalanan yang mungkin juga milik Anda. Awalnya, saya seperti banyak orang, sibuk mengejar dunia, tapi lupa siapa yang sebenarnya menguasainya. Sampai suatu hari, di tengah badai kehidupan, kehilangan proyek, pertengkaran keluarga, saya mendengar panggilan itu. Syahadat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bukan hanya penolakan terhadap berhala-berhala modern seperti uang atau status, tapi pengakuan bahwa hanya Dia yang layak disembah. Ingatkah Anda ayat di Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bersaksi, mengajak kita untuk membersihkan hati dari segala yang batil. Dalam cerita saya, saat saya ucapkan itu, rasanya beban dunia luruh, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semuanya menyatu, membuat saya sadar Allah adalah pencipta, penguasa, dan pemberi segalanya. Tapi syahadat bukan berhenti di hati, ia hidup dalam ibadah kita. Bayangkan, setiap kali azan berkumandang, syahadat itu menggema, mengingatkan kita untuk mengesahkan Allah dalam salat, puasa, zakat, dan haji. Saya ingat, pertama kali sholat setelah benar-benar memahami syahadat, bukan rutinitas, tapi pertemuan intim dengan Sang Pencipta. Hadis dari Umar bin Khattab dalam hadis Arba'in mengatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu fondasi. Tanpa itu, ibadah kita seperti rumah tanpa fondasi. Dan bagian kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ia bukan hanya nabi, tapi teladan. Dalam cerita saya, saat saya pelajari sunnah beliau, hidup berubah dari kejujuran dalam pekerjaan hingga kesabaran menghadapi ujian. Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 1 memuji beliau sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta. Mengikuti beliau berarti taat pada Al-Quran dan hadis, membuat ibadah kita sempurna. Lebih dari itu, syahadat meresap ke kehidupan sehari-hari. Ingat cerita saya tadi? Setelah syahadat, saya mulai terapkan tauhid dalam segalanya. Dalam pekerjaan, mencari rezeki halal tanpa riba, seperti ajaran Nabi. Dalam keluarga, meneladani akhlak beliau, sabar, dermawan, dan adil. Al-Quran di surah Ar-Rod ayat 11 bilang, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri sendiri. Itulah syahadat, perubahan dari dalam. Bayangkan, menghindari gibah di obrolan harian atau tawakal saat menghadapi masalah. Itu semua syahadat yang hidup. Hadis dari Utsman bin Affan, barang siapa meninggal dalam keadaan mengetahui tiada Tuhan selain Allah, maka ia masuk surga, tapi bukan sekadar tahu, melainkan amalkan. Dalam kisah saya, syahadat membuat saya merasa bebas. Bebas dari ketakutan dunia, karena hanya Allah yang kuasa. Sahabat, syahadat adalah proklamasi kemerdekaan jiwa. Ia menyentuh, karena ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ucapkanlah syahadat dengan penuh rasa. Bagikan pengalaman Anda di komentar. Dan mari kita saling menguatkan. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk hidup dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.